Shalom Mamang Inang, Horas. Ini adalah bahan khotbah untuk Minggu tanggal 20 Oktober 2024, Minggu pada 20 Sadahun, Dung Trinitatis. Bahan khotbah dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Topik ibadah yang sejati atau dalam bahasa Batak Hadaulatun ni na marroha. Nas khotbah bisa kita baca di kolom deskripsi. Berikut ini adalah penjelasan khotbah. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma adalah salah satu kitab terpanjang dan terpenting dalam Perjanjian Baru. Surat ini ditulis tahun 57 Masehi. Dari kitab para rasul, kita bisa tahu bahwa sebenarnya jemaat di Roma sudah ada selama beberapa waktu, di mana jemaatnya adalah kumpulan orang-orang Yahudi dan Yunani. Namun kemudian Kaisar Romawi, Claudius, mengusir orang-orang Yahudi dari Roma. Setelah 5 tahun berlalu, orang Yahudi ini kemudian diizinkan kembali untuk datang pulang ke Roma. Namun ketika mereka kembali, mereka mendapati bahwa gereja sudah menjadi sangat tidak Yahudi, baik dari pelayanan maupun kebiasaan, sehingga jemaat ini menjadi terpecah. Jemaat-jemaat di sana sibuk memperkarakan persoalan sunat, hari Sabat, dan makanan halal atau haram. Jadi tujuan utama Paulus menulis surat ini agar gereja yang terpecah itu bisa kembali bersatu. Ada 4 hal yang dipesankan oleh Paulus dalam nas khotbah kita hari ini. Yang pertama, untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua, untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Yang ketiga, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kita pikirkan. Yang keempat, melayani Tuhan menurut karunia yang diberikan kepada kita. Yang pertama, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Di masa Perjanjian Lama, orang Yahudi telah mengenal istilah mempersembahkan korban bakaran. Namun persembahan yang dimaksud di sini bukan berarti kita harus membakar diri kita, itu konyol namanya. Tapi kita harus mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Karena kita telah ditebus oleh Allah, maka tubuh kita ini sepenuhnya adalah milik Allah. Hendaklah setiap perbuatan maupun perkataan yang kita lakukan maupun kita ucapkan, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Matius 5 ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Semua perbuatan baik yang kita lakukan hendaknya kita perbuat untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kepentingan pribadi atau mencari pujian-pujian yang sia-sia. Yang dimaksud dengan persembahan yang kudus, kudus dalam artian hidup bersih dan jauh dari dosa. Sebab sama seperti hewan kurban yang harus bersih dan tidak bercacat, kita juga harus hidup di dalam Tuhan dalam keadaan kudus dan tidak bercela. Lalu yang berikut yang dimaksud dengan persembahan yang berkenan kepada Allah. Maksudnya adalah hidup yang melakukan kehendak Allah dan menuruti segala perintahnya. Bukan seperti ibadah orang-orang kafir yang menggunakan ritual-ritual keagamaan yang sesat. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Pengenalan Allah yang seperti apa maksudnya? Mika 6 ayat 8 mengatakan begini, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Yang kedua, Paulus menekankan supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Semua keinginan yang berasal dari dunia tidak berasal dari Allah, sehingga orang yang mengejar kenikmatan dunia tidak memiliki iman ataupun pengharapan akan Kristus di dalam dirinya. 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tidak ada keselamatan yang datang dari dunia ini. Buku ini nomor 520 dikatakan, partangisan dohape anggo hasianganon. Artinya keselamatan tidak ada di dunia, dan keselamatan hanya datang dengan melakukan kehendak Allah. Efesus 1 ayat 18, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang ketiga, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Pikiran manusia adalah hal yang sangat misterius. Ia bisa menjadi landasan untuk menemukan kebesaran Tuhan, tapi pikiran juga bisa menjadi batu sandungan dalam pelayanan kita kepadanya. Iblis itu bekerja melalui pikiran manusia. Ia menggoda manusia untuk senantiasa memikirkan hal-hal yang lebih besar dari apa yang dia butuhkan. Ambisi manusia untuk mencapai hal-hal yang duniawi cenderung akan membuat kita menghalalkan berbagai cara yang kemudian akan menuntun kita ke dalam dosa. Ingatlah, Lucifer itu diusir dari surga sebab dia berusaha menjadi sama dengan yang maha tinggi. Berapa banyak tokoh-tokoh besar di dunia ini yang akhirnya jatuh akibat mengikuti keinginan dagingnya. Akibat berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, bukan apa yang mereka butuhkan. Sekali lagi, hendaknya setiap rencana dan perbuatan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk mengejar pujian-pujian ataupun kepuasan pribadi yang sifatnya hanya sesaat. Semakin kaya seseorang,
semakin aneh jalan pikirannya. Mungkin di sini ada yang pernah menonton film Squid Game yang tayang di Netflix. Bagaimana orang yang begitu kaya membuat suatu permainan di mana setiap orang saling bunuh-membunuh untuk memenangkan hadiah sejumlah uang yang sangat besar. Jadi mereka sangat terhibur melihat orang saling bunuh, saling tikam, dan mati di dalam sebuah permainan. Inilah menghibur dirinya, makanya semakin kaya seseorang semakin berbahaya pikirannya. Bisa kita lihat sekarang kasus P. Diddy yang di Amerika ya, menyeret banyak sekali nama-nama artis-artis besar di sana. Roma 12 ayat 16 berkata begini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Yang keempat, melayani Tuhan dengan karunia yang diberikan. Melayani Tuhan bukan harus menjadi pelayan di rumah ibadah, atau kalau dalam bahasa Batak dikatakan menjadi parlado di huria. Ada pepatah orang Batak mengatakan begini, marbako dosa sahalak. Setiap orang terlahir dengan bakatnya masing-masing, dan bakat itu tidak sama. Ada orang yang mahir dalam berbicara, atau kalau orang Batak bilang malomar hata. Ada yang berbakat dalam menyanyi, ada yang berbakat dalam memainkan alat-alat musik. Ada juga yang hebat dalam menulis buku, esai, artikel, atau puisi. Bakat ini datangnya dari Tuhan, sehingga sebaiknya kita memakai bakat ini untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan orang banyak. Namun berhati-hatilah sebab bakat yang dimiliki seseorang dapat menjadikannya sebagai pribadi yang sombong. Ada banyak artis yang baru saja bersinar namun langsung kembali meredup akibat terkena star syndrome atau mabuk ketenaran. Jadi hanya karena lagunya viral di Spotify atau di YouTube, langsung dia menaikkan tarif jadi 4 kali, 5 kali lipat. Ketika ada tawaran untuk manggung, boleh saja saya ikut, tapi saya sekian. Kalau tidak sekian, saya tidak mau. Seperti itu. Jadi orang langsung merasa, wah ini bagaimana, baru tenar sedikit, sudah langsung pasang harga gila-gilaan, seperti itu. Nah sementara itu di berbagai tempat, ada beberapa gereja yang memperkerjakan orang yang tidak bisa membaca sebagai penetua. Jadi penetua ini tidak pernah memegang agenda, tidak pernah berbicara di depan. Tugasnya hanya menjalankan kantong persembahan, menghitung uang, menyambut tamu, membagikan award acara. Tapi dengan demikian, dengan segala kekurangannya, dia tetap bisa melayani. Jadi yang dikatakan di sini bahwa melayani bukan hanya di rumah Tuhan, tapi lakukanlah semua pekerjaanmu untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan dengan apapun yang kita bisa lakukan. Bisa dengan menulis artikel, menulis puisi, atau membantu orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu.